Halo semuanya, balik lagi di video pembelajaran kami bareng Senggarang Selatan, yang dimana kali ini kami akan ngobrol serius tapi santai tentang Bluetooth, WiMAX, dan cara bagaimana jaringan wireless kita itu aman. Dan kali ini aku tidak sendirian, aku ditemani bareng tiga teman aku, itu ada Haikal, Ajis, dan juga Renaldi. Yang dimana Haikal akan menjelaskan tentang Bluetooth, Ajis akan menjelaskan tentang WiMAX, dan Renaldi akan menjelaskan bagaimana keamanan wireless. Jadi daripada kita belajar sendirian, mending kita diskusi bareng biar lebih enak dan nyantol di otak. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama kita akan bahas Bluetooth bareng Bang Haikal. Pada Haikal, saya persilakan. Oke, thank you Ade. Nah, jadi gini ya teman-teman. Bluetooth itu sebenarnya teknologi wireless jarak pendek. Biasanya kita pakai buat kayak sambungan ke headset, speaker, atau mungkin kalau zaman dulu kita bisa transfer file antar HP, atau buat koneksiin smartwatch kita ke HP yang sekarang kita miliki. Nah, tapi di balik itu tuh Bluetooth tuh udah berkembang pesat ya dari tahun ke tahun. Di mana Bluetooth ini tuh udah ada sejak tahun 1999 yang awalnya tuh dikembangkan oleh Ericsson. Sedangkan sekarang untuk Bluetooth sendiri udah sampai di versi 5.3. Apa sih yang bikin versi terbaru ini jauh lebih baik daripada versi-versi sebelumnya? Nah, jadi di versi Bluetooth yang terbaru ini jangkauannya itu udah bisa sampai 200 meter. Walaupun ini masih tergantung kondisi seperti mungkin ada halangan atau lain-lainnya. Nah, Bluetooth ini itu termasuk teknologi wireless yang hemat daya tentunya. Jadi cocok buat perangkat kecil kayak smartwatch ataupun TWS kayak gitu. Nah, dan kecepatan transfer Bluetooth ini walaupun tidak kencang, tetapi relatif stabil gitu. Untuk Bluetooth sendiri itu dibagi jadi dua, yaitu ada Bluetooth klasik yang peruntukannya sendiri itu untuk kebutuhan data lebih besar kayak audio dan lainnya. Dan ada juga untuk Bluetooth Low Energy atau BLE. Ini itu dia jenis Bluetooth yang lebih hemat daya sehingga lebih sedikit mengkonsumsi daya dari baterai. Biasanya dipakai di alat kesehatan, IoT atau wearable. Tapi jangan salah, Bluetooth juga bisa kena serangan loh. Contohnya kayak ada serangan bluejacking, di mana orang bisa kirim pesan atau file ke HP kita tanpa izin. Kemudian ada blue snarfing yang mereka bisa nyolong data dari HP kita via Bluetooth. Nah, sekarang ada ekosistem keamanan kayak SSP atau Secure Simple Pairing dan enkripsi AES 128 yang ngebantu kita jaga koneksi kita tetap aman kayak gitu. Jadi walaupun kelihatan simple, Bluetooth tuh kompleks juga sebenarnya teknologinya dan tetap perlu jaga keamanannya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian Bluetooth. Oke, saya kembalikan ke Ade sebagai moderator kita. Wow, jadi penjelasan dari Haikal cukup bikin kita paham ya teman-teman ya. Jadi lanjut aja kita ke penjelasan tentang WiMAX yang akan dijelaskan oleh Ajis. Pada Ajis, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Gimana? Kalian sudah paham ya tentang Bluetooth? Di sini saya akan melanjutkan kepada apa itu WiMAX. WiMAX ini adalah teknologi wireless broadband yang dibuat untuk membuat akses internet ke jangkauan yang luas banget. Nama lengkapnya adalah Worldwide Interoperability for Microwave Access. Kalau Wi-Fi yang biasanya cuma ada di puluhan meter, WiMAX bisa sampai 20 km loh. WiMAX ini pakai standar IEEE 802 802.16. Jadi mana dikasih koneksi internet cepat buat daerah-daerah yang belum bisa dipasang kabel fiber. WiMAX itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada WiMAX fixed, yang dimana dibuat untuk menaruhnya sensor dengan antena yang tetap. Lalu yang kedua adalah mobile WiMAX, yang dimana menggunakan seperti modem portable. Lalu bagaimana kecepatannya? Tergantung kondisi nih. Karena ada WiMAX secara teori mampu di 70 Mbps. Namun karena WiMAX memiliki kelemahan dalam infrastruktur yang mahal, maka WiMAX kalah saing dengan 4G dan juga LTE.
Tapi tetap di daerah terpencil, ini sangat masih yang belum kebagian jaringan, WiMAX masih menjadi solusi yang bisa diandalkan. Karena satu hal yang penting, WiMAX ini wireless, sehingga bisa digunakan sistem yang sudah kuat, tapi tetap harus dikomunikasikan dengan keamanan supaya tidak ada pengambilan data. Mungkin ini saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih Mas Ajis tentang penjelasan soal WiMAX. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yaitu kita akan membahas bagaimana sih keamanan wireless yang akan dijelaskan oleh Bang Renaldi. Pada Renaldi, saya persilakan. Nah, jadi sekarang bagian aku ya. Jadi kita udah tahu nih, WiMAX dan Bluetooth itu juga praktis banget. Namun seperti yang kita tahu, semua yang praktis pasti ada risiko. Jadi disinilah pentingnya keamanan jaringan wireless. Jadi wireless itu beda ya sama kalau kabel itu kan datanya lewat jalur. Namun kalau wireless sinyalnya itu nyebar di udara. Jadi siapapun yang ada di sinyal itu bisa aja coba nyusul. Nah, jadi ada beberapa coba ancaman yang sering kejadian. Yang pertama itu adalah eavesdropping. Jadi nguping lalu lintas di data. Kemudian yang kedua itu ada spoofing, yaitu berpura-pura menjadi perangkat. Yang ketiga itu adalah rogue access point, yaitu bikin hotspot palsu buat nyolong data. Jadi kita butuh sistem keamanan yang penting. Jadi ini beberapa yang wajib kita kenal, yaitu yang pertama adalah WEP atau Wired Equivalent Privacy. Tapi ini tuh udah jadul dan gampang dibobol, jadi udah kurang sakit. Lalu yang kedua itu adalah WPA dan WPA2 atau Wi-Fi Protected Access. Jadi ini tuh standar modern, apalagi WPA2 itu udah pakai enkripsi AES. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah WPA3. Jadi itu sebuah sistem keamanan yang versi terbaru, lebih kuat, susah di-crack dan cocok digunakan untuk IoT. Selain itu, ada juga hal-hal simple, tapi penting banget buat jaga keamanan. Yang pertama itu, kita jangan menggunakan password dengan default router. Lalu yang kedua, kita harus aktifin fitur MAC filtering. Lalu yang ketiga, selalu update firmware router. Lalu yang keempat, jangan sembarang connect ke public. Kan sering tuh kalau kita ada wifi public, pasti kita sering connect di internet gratis. Sama seperti wifi public, bahkan Bluetooth pun itu kayak kata tadi harus dijaga banget. Matikan kalau nggak dipakai dan pastikan pairing cuma sama perangkat yang kita kenal. Mungkin sekian itu dari aku kembalikan kepada Ade. Wah, keren banget ya teman-teman ya. Jadi di sini hari ini kita sudah membahas tentang yang pertama saya rangkum, yaitu kita ada Bluetooth dari sisi teknis, fungsi dan keamanannya, WiMAX sebagai solusi konektivitas jarak jauh, dan pentingnya jaga keamanan wireless biar nggak jadi korban hacker. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya akan menjelaskan dulu tugas-tugas dari masing-masing kami. Jadi tadi Haikal itu dia menjelaskan bagaimana bagian Bluetooth, mulai dari konsep, sejarah, sampai resiko dan keamanannya. Ajis dia menjelaskan tentang WiMAX termasuk jenis, kecepatan, dan kenapa WiMAX bisa jadi solusi di daerah terpencil. Dan Renaldi dia mendalami soal keamanan jaringan wireless dan cara melindunginya. Dan saya sendiri Ade itu sebagai moderator yang membantu susun alur diskusi dan bagian editing video. Oke, makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bisa membantu kalian agar lebih mengerti tentang teknologi jaringan wireless yang ternyata lebih kompleks yang dari kita kira. Jangan lupa jaga keamanan jaringan kalian dan sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya. Bye bye.